Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memudahkan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini, ke pengajian ini ya. Kita mesti bersyukur. Kenapa begitu? Karena orang yang hadir, dimudahkan Allah untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ke pengajian-pengajian, itu berarti Allah sedang memudahkan jalan baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu kita ini termasuk orang yang harus bersyukur ya, karena dimudahkan oleh Allah untuk meraih surganya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa mudah untuk bisa hadir ke pengajian hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah menyampaikan drama saya sebut drama gitu aja ya, tentang Adam dan Iblis ya, tentang Adam dan Iblis. Ketika itu Iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam ya. Karena apa? Karena Adam memiliki ilmu ya, memiliki ilmu, sedangkan Iblis tidak ya. Sedangkan Iblis tidak. Maka untuk menghormati orang yang mempunyai ilmu, Allah menyuruh orang yang tidak punya ilmu, yaitu Iblis, untuk sujud kepada Adam. Ternyata Iblis menolak ya. Iblis menolak, membangkang ya. Karena dia tidak melihat siapa yang menyuruhnya, tapi dia melihat bahwa dirinya merasa lebih baik dibandingkan Adam. Seharusnya dia apa? Melihat siapa yang menyuruh. Karena Allah yang menyuruh, dia harus taat ya. Sami'na wa ata'na. Dia harus mendengar dan dia harus taat ya. Dia harus taat. Tapi karena dia ego, karena dia sombong, maka dia menolak ya. Karena dia menolak, karena dia sombong, maka oleh Allah Iblis itu diusir dari surga ya. Diusir dari surga. Itu artinya apa? Bahwa kita pun kalau sombong, kalau kita ini punya sifat iblis yaitu sombong, merasa diri hebat, merasa diri khusyuk, merasa diri pinter, merasa diri lebih baik dari yang lain, maka kita pun akan sulit masuk surga, akan sulit masuk surga. Karena menurut Allah tidak ada tempat bagi orang sombong, itu tidak ada tempat di surga bagi orang yang sombong. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan mempelajari ini, sifat-sifat iblis ini, maka kita berusaha untuk menghindarinya, ya, untuk menghindarinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah iblis itu diusir, ya, dinyatakan sesat oleh Allah karena sombong tadi, dan diusir dari surga, apakah iblis itu menyesal? Apakah iblis itu bertobat? Ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Menunjukkan apa? Sombongnya iblis ini tingkat dewa, sudah tingkat dewa. Sangat-sangat sombong, sangat-sangat sombong. Diusir dari surga, di mana di surga itu semua kenikmatan ada, dia masih tetap tidak menyesal dan tidak bertobat. Ini diabadikan oleh Allah di Quran surat ke-7 ayat ke-14 dan ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab setelah oleh Allah diusir, setelah oleh Allah dinyatakan dia itu sesat, maka iblis itu menjawab, atau tepatnya iblis itu meminta kepada Allah,
beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi iblis minta apa? Minta dihidupkan terus sampai hari kiamat, gitu. Sampai menjelang hari kiamat. Lalu lanjutan ini Quran surat ke-7 sekarang ayat 15-nya, qala innaka minal mundorin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Dari dua ayat ini menunjukkan apa? Bahwa iblis meminta agar tidak dimatikan oleh Allah, tidak dicabut nyawa oleh Allah sampai menjelang kiamat. Dan Allah menjamin itu. Allah mengabulkan permintaan iblis itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa iblis itu tidak akan mati, ya. Iblis dan tentaranya, yaitu jin-jinnya, para jinnya, itu tidak akan mati sampai menjelang kiamat. Untuk apa iblis minta diberi tangguh ini? Minta dihidupkan sampai menjelang kiamat. Di Quran surat 7 ayat ke-16, qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Artinya iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, masuk neraka, sombong, masuk neraka, diusir dari surga, sudah nindas oleh begitu oleh Allah, iblis tidak menyesal, malah apa ini, karena Allah sudah menyatakan iblis tersesat, saya, katanya iblis, berjanji di hadapan Allah benar-benar akan menghalang-halangi mereka itu siapa? Kita, manusia, ya, dari jalan engkau yang lurus. Jadi hati-hati dengan janjinya iblis ini, ya. Dengan janjinya iblis kepada Allah ini, bahwa iblis itu akan membuat kita itu tersesat semuanya, ya. Berarti kita berusaha agar tidak terlena dengan apa? Bujuk rayu dari iblis, ya. Tidak terlena dari bujuk rayu dari iblis. Itu penyakit hati yang kedua. Kalau kemarin penyakit hati yang pertama apa? Sombong, ya. Merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Penyakitnya iblis. Yang kedua ini dendam, ya. Dendam. Iblis bukannya menyesal tapi dendam. Ingin apa? Membuat semua manusia masuk neraka semuanya. Itu berarti dia dendam. Ingin menyeret semua manusia, termasuk kita, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan sebagainya, akan diseret oleh iblis masuk ke neraka semuanya. Makanya orang tua itu punya tugas, yaitu apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena musuhnya ini loh, iblis, ya. Iblis yang akan membuat kita tersesat sehingga masuk neraka. Maka mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya iblis itu mau menyesatkan manusia? Yang pertama, menghalangi manusia dari jalan yang lurus, ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini Quran surat ke-7 ayat 16 itu, menurut Ibnu Katsir, iblis itu akan menghalang-halangi jalan kebaikan. Jadi orang mau sholat dihalang-halangi, orang laki mau ke masjid dihalang-halangi, diberi kesibukan dan lain sebagainya, ya. Kemalasan, malu ke masjid dan lain sebagainya, ya. Bagaimana tipu daya iblis, ya. Keburukan dijadikan indah dalam pandangan manusia. Itu tipu daya iblis. Sesuatu yang buruk itu kelihatan indah, kelihatan tidak apa-apa. Bukankah kita sudah sering melihat di TV misalnya, orang yang tertangkap KPK berarti dia korupsi, dia tidak malu, ya. Dia tidak malu dan tidak menyesal. Bahkan dia tersenyum di hadapan kameramen, ya, dan melambaikan tangan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Tipu daya iblis sudah masuk, ya, bahwa apa? Keburukan dianggap sesuatu yang tidak apa-apa, ya, yang tidak apa-apa dilakukan, ya. Kalau orang-orang dulu masih punya rasa malu, ya, yaitu apa? Kalau ditangkap oleh polisi karena mencuri, karena korupsi, maka dia menutup wajahnya, gitu, ya. Menutup wajahnya. Agar apa? Agar tidak ketahuan. Itu masih lumayan daripada yang sekarang ini tersenyum lalu melambaikan tangan dan lagi apa? Merasa tidak melakukan korupsi. Itu berarti apa? Ini tipu daya iblis sudah masuk.
Sesuatu yang bid'ah tampak seperti sunnah. Nabi nggak pernah melakukan, tapi kita menganggapnya itu suatu kebaikan, suatu kebaikan, maka kita lakukan. Itu juga termasuk tipu dayanya iblis, ya. Tipu dayanya iblis. Itulah kita perlunya ngaji agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang mubah, mana yang wajib, sehingga kita tahu, ya. Maka kita jadi selamat dari godaan iblis. Kita digoda agar tidak ngaji dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu iblis menghalang-halangi kita dari kebaikan. Lalu bagaimana lagi caranya iblis menggoda kita atau menyesatkan manusia? Yang kedua, iblis itu akan membuat dosa-dosa besar nampak seperti kecil, ya, nampak seperti dosa kecil. Pacaran dianggap sesuatu pergaulan masa kini, ya, pergaulan masa kini. Padahal itu sangat berbahaya. Di Al-Quran dikatakan apa? Jangan kau mendekati zina, ya, jangan mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukannya, gitu. Lalu apa? Korupsi tidak masalah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak malu-malu, ya, bahkan tersenyum, ya. Asal apa? Menganggapnya apa? Hasil korupsinya sebagiannya dipakai untuk kebaikan, untuk membantu anak yatim, untuk membantu orang miskin. Wah, ini korupsi berarti nggak apa-apa. Yang penting sebagian untuk berbuat baik. Apalagi apa korupsi dibuat haji, dibuat umroh, gitu. Ada yang menganggap itu boleh korupsi seperti itu. Itu tipu daya iblis, ya. Lalu zina dikenalkan secara perlahan-lahan. Gitu. Padahal hukumannya zina itu sangat berat, ya. Kalau dia masih bujang, belum beristri, belum bersuami, berzina, maka dia dihukum cambuk 100 kali. Dihukum cambuk 100 kali. Kalau dia sudah beristri, sudah bersuami, berzina, maka dia harus apa? Dirajam, ya. Dikubur sampai lehernya, lalu dilempari batu sampai meninggal. Itu menunjukkan apa? Hukuman zina itu sangat berat, ya. Nah, kalau di Indonesia tidak berlaku seperti itu gimana? Ya taubat, ya. Taubatan nasuha, betul-betul taubat. Taubat. Lalu sentuhan-sentuhan kecil itu dianggap tidak apa-apa, ya. Berarti hati-hati anak-anak kita, ya, anak-anak kita hati-hati. Lalu dan seterusnya, ya. Dosa besar dianggap sesuatu yang biasa. Terus bagaimana lagi iblis menyesatkan manusia? Meremehkan dosa-dosa kecil. Meremehkan dosa-dosa kecil. Iblis akan membuat kita itu menganggap dosa itu sebagai manusiawi. Dosa kecil itu manusiawi. Memang hal-hal yang tidak sengaja itu memang manusiawi. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, menurut Nabi menjadi besar, ya. Menjadi besar. Dosa itu kalau kecil sesekali dilakukan kita anggap tidak masalah. Itu karena apa? Godaan iblis. Kita itu akan mengambat apa? Kita nggak apa-apa melakukan dosa. Toh Allah Maha Pengampun, gitu. Allah Maha Pengampun. Lah bagaimana kalau kita itu sedang melakukan dosa, Allah mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak sempat bertobat. Kan itu yang dikhawatirkan, gitu. Kita berpunya dosa, belum sempat taubat karena merasa masih muda, kita ditunda-tunda terus, nanti kalau sudah tua saya akan bertobat. Tapi belum sempat taubat, kita dicabut nyawa. Nah, itu bahayanya, gitu. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu berarti apa? Ini kata-katanya Ibnu Abbas, bukan kata-katanya Nabi. Tapi Nabi membiarkan. Itu menunjukkan apa? Yang dikatakan Ibnu Abbas itu benar, gitu. Berarti itu dianggap sebuah hadis. Ibnu Abbas berkata, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar. Itu maksudnya apa? Kalau kita sudah kadung, hilaf, melakukan dosa besar seperti zina dan lain sebagainya, maka apa? Kita bertobat, kita beristighfar, kita menyesali, kita minta ampun, dan kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulang. Maka itu menurut Ibnu Abbas dan disetujui Nabi, dosa besar tadi tidak ada, katanya. Itu menurut Ibnu Abbas. Lalu lanjutan kata-kata Ibnu Abbas ini, wala saghirata ma'al israr.
Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Itu artinya apa? Dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi dosa besar. Itu akan menjadi dosa besar. Oleh karena itu hati-hati godaan iblis ya. Alah, itu dosa kecil ya. Itu dosa kecil. Menurut hadis ini, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, maka ia akan menjadi dosa besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana iblis menyesatkan manusia? Yang keempat, tentu masih banyak ya, masih banyak godaan iblis ini. Insya Allah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Dan bagaimana cara agar kita itu tidak bisa disesatkan oleh iblis? Nanti insya Allah di kesempatan yang datang kita sampaikan, kita kaji bersama. Kita ulang-ulang terus kajian ini agar apa? Agar kita selamat dari godaan iblis, dari tipu daya iblis. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa terhindar dari tipu daya iblis. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.